Bagaimana seandainya terjadi sebuah huru-hara di Jakarta dan sekitarnya akibat dari pertandingan olahraga? Apakah gua akan berhasil memadamkan kerusuhan tersebut? Atau Jakarta akan hancur berantakan oleh para tangan-tangan perusuh yang tidak bertanggung jawab itu? Mau tahu gimana hasilnya? Tonton video ini terus sampai habis di Segame Lagi Koy. Hey kalian, apa kabar? Gimana kabarnya kalian yang masih mandi pakai sabun batang yang kalau tipis ditumbuk, nggak mau coba ganti ke sabun Sunlight biar kalian bebas lemak dan tentunya lebih kesat. Jadi di video kali ini tuh gue akan membuat sebuah konsep cerita di mana Jakarta itu dilanda kerusuhan akibat dari supporter olahraga yang melakukan kecurangan sehingga menjadikan supporter lawannya itu mengamuk. Langsung kita cus ke TKP. Jadi kejadian ini dimulai akibat dari gangguan supporter yang masuk ke dalam lapangan. Dia mengganggu jalannya pertandingan sehingga menyebabkan terjadinya insiden yang mengakibatkan para atlet cedera. Nah, ketika para atlet sudah cedera, akhirnya tim panitia pun memanggil tim keamanan dan tim paramedis. Tim keamanan langsung masuk menuju stadion untuk mengamankan pelaku perusuh. Kita lihat dia kejar-kejaran seperti layaknya Satpol PP mengejar pedagang. Dan kita bisa lihat cara dia menangkap perusuh itu seperti orang yang lagi dorong-dorongan untuk lo aja. Oh, ternyata strikernya untuk perusuhnya itu telanjang dan di bagian anunya sepertinya kayak disensor. Oke, sudah kita tangkap perusuh itu dan akan kita bawa ke pos security untuk kita pukulin tentunya. Setelah si perusuh kita amankan, sekarang kita beralih untuk menyelesaikan proses evakuasi para atlet yang cedera. Proses sedang dilaksanakan dan kita akan beralih ke scene berikutnya, di mana tampak para pendukung berkerumun di luar stadion menyatakan kekecewaannya dan mereka mulai melakukan keributan. Tapi untungnya dapat kita tanggulangi dengan mengirimkan Pak Polisi atau Bu Polisi untuk jenggut-jenggutan dengan pelaku kericuhan. Mereka saling dorong-mendorong, tidak ada tampak kegagahan di acara penangkapannya. Iya, dorong terus sampai kendor. Iya, terus didorong sampai kelar. Dan akhirnya berhasil kita ringkus. Kemudian kita akan kembali bawa ke kantor polisi untuk kita tanya dan interogasi. Kemudian kita mulai melakukan penyelamatan kepada para korban yang tergeletak. Kita bawa korban yang terluka di lambung kanannya. Kemudian kita akan beralih di mana ternyata hasil dari kekecewaan supporter itu mulai merembet ke gedung olahraga lainnya, di mana terjadi pembakaran. Kita lihat bahkan sampai arena kolam renang pun dibakar oleh para perusuh. Kita lihat mulai banyak korban bergelimpangan. Dan kita akan mulai melakukan proses evakuasi dan pemadaman api.
Memang tidak bisa diduga apa yang akan terjadi ketika para supporter fanatik merasa kecewa. Mungkin mereka bisa saja pulang atau mereka akan membuat kericuhan di sepanjang perjalanan mereka pulang. Itulah sebuah misteri yang belum bisa kita pecahkan. Oke, kita udah mulai berhasil untuk memberikan perawatan dan evakuasi kepada penonton yang terluka di dalam gelanggang renang. Kita bergerak cepat agar api tidak semakin menyebar, dan di lain pihak kepolisian sedang melakukan penyelidikan dan pengaturan strategi untuk mencegah semakin meluasnya kericuhan ini. Dan kita mulai melakukan penyisiran api dari sebelah kiri menuju ke sebelah kanan, di mana kita memotong jalur api supaya tidak menyebar ke arah kiri dari gelanggang renang. Kita lihat sudah banyak korban-korban yang sudah berhasil kita tangani dan sedang dalam ya itulah, gue lupa tiba-tiba. Oke, ternyata tinggal satu area lagi dan kita akan langsung menuju ke area berikutnya untuk melihat apa yang terjadi di tengah kerusuhan ini di bagian lain dari Jakarta. Dan ini adalah api terakhir yang berhasil kita padamkan, dan proses evakuasi sedang dijalankan. Kita akan langsung menuju di bagian lain dari Jakarta. Apakah kita masih ada kerusuhan lainnya? Dan benar saja, ternyata kita kembali ke gelanggang, bukan gelanggang sih, kita kembali ke stadion, dan benar saja terjadi kerusuhan di luar stadion yang dilakukan oleh para hooligan tidak bertanggung jawab. Mereka mulai membakar kendaraan juga bus yang digunakan oleh tim dari negara Afghanistan. Kita langsung melakukan penangkapan dan pencegahan api supaya tidak menyebar ke stadion. Kita bisa lihat sudah banyak korban yang bergelimpangan akibat dari pertikaian antar supporter ini, dan ini cukup membuat sibuk petugas kepolisian, petugas paramedis, dan petugas pemadam. Mereka terus berjibaku, saling mendorong, jambak-jambakan, tendang-tendangan, cikut-cikutan, dan sliding tackle ke leher untuk menghentikan perusuh ini melakukan kerusakan lebih jauh. Sejauh mata Anda memandang, tampaknya ada pasien yang sudah mulai sakratul maut, dan tentunya bukan perkara yang sulit bagi tim paramedis kita untuk menyelamatkan nyawa pasien tersebut. Pelan-pelan sudah mulai terkendali, tentu dengan keprofesionalan tenaga keamanan kita. Akhirnya para perusuh itu berhasil kita amankan. Ternyata kebakaran telah melanda di dalam stadion. Kita bisa lihat sudah banyak orang bergelimpangan, tertimpa reruntuhan puing-puing, dan sangat disayangkan sekali stadion kebanggaan kita ini dibakar dan dihancurkan oleh perusuh yang tidak terima dengan keputusan wasit. Dan kita mulai melakukan pemadaman di sisi sebelah kiri dari stadion utama yang terbakar hampir habis.
Dengan sigap para pemadam berusaha untuk memadamkan api. Juga sangat disayangkan bahwa proses pemadaman api ini diganggu oleh para penonton yang sibuk membuat konten kebakaran. Maka demikian, kita akan mengirimkan Pak Polisi yang humanis ini untuk menghalau atau meminta mereka memberikan ruang untuk tim paramedis dan tim damkar untuk menjalankan tugasnya tanpa gangguan. Kita sudah mulai berhasil menguasai api di sisi sebelah kiri. Dalam proses ini kita lihat masih banyak orang yang tidak peka untuk memberikan ruang pada tim profesional kita untuk melakukan tugasnya. Pasien pertama sudah kita kirim, berturut-turut pasien selanjutnya, dan kita lihat sudah mulai banyak pasien-pasien yang mulai menderita luka bakar tingkat well done. Kita mulai memadamkan api perlahan tapi pasti. Proses pemadaman ini cukup terbantu dengan hadirnya kendaraan water tender atau water cannon kalau dipakai sama Pak Polisi. Kita mulai berhasil menguasai. Memang cukup disayangkan ulah tingkah para supporter fanatik ini yang entah mengapa mereka melakukan perusakan ini. Apakah mereka tidak berpikir dengan akibat yang ditimbulkan? Kan pada akhirnya mereka nggak bisa nonton bola lagi di stadion ya. Ya itulah memang dinamika manusia. Ada pasien yang mulai sakratul maut. Untung berhasil ditangani oleh Bu Dokter. Sedikit lagi api mulai bisa kita kuasai, dan tim alat berat mulai mengangkut reruntuhan stadion yang menimpa dari korban yang tampaknya berasal dari steward atau keamanan dalam stadion. Kembali lagi pesan untuk kalian para supporter yang lebih suka berbuat rusuh daripada menerima kenyataan. Coba tolong kalau berbuat itu dipikirin dulu. Kan kasihan. Oke, sudah mulai bisa kita kuasai, dan kita juga mendapatkan laporan bahwa kerusuhan sudah mulai keluar menuju area sekitar luar stadion. Dan benar saja, tampaknya terjadi sebuah perkelahian di kafe dekat dengan stadion. Tampak ada korban jiwa yang tergeletak akibat dipukul oleh botol aqua yang berisi campuran semen. Bapak polisi sudah berhasil menguasai. Pada perusuh ini tampaknya melakukan penyerangan random kepada orang yang mereka pikir supporter lawannya. Muncul lagi itu perusuh satu. Untung Bapak polisi kita sigap, langsung kita ringkus, kita jenggut, kita injak, kita pukul, kita jitak. Kita harus mencegah terjadinya kerusuhan ini lebih luas. Sudah berhasil kita kuasai, dan korban pun sudah kita stabilkan dan akan kita bawa ke rumah sakit terdekat.
Dan kita masih mendapatkan laporan bahwa terjadi kerusuhan juga di taman kota, di mana hooligan dari tim yang merasa dicurangi menyerang warga sekitar yang dianggap pendukung tim tuan rumah. Tapi dengan sigap Bapak polisi kita dari Polres, Polsek sampai Babinsa telah berhasil sampai di lokasi dan mulai melakukan penangkapan. Dan juga petugas paramedis sudah siap sedia jika terjadi korban. Dan tampaknya sudah ada 2 korban yang jatuh terluka akibat tertusuk duri. Tapi dengan sigap tim paramedis kita langsung melakukan penetrasi ke dalam tanpa takut untuk dipukulin. Sungguh mulia sekali dedikasi para dokter-dokter ini. Kembali lagi datang bala bantuan Bapak polisi kita untuk menangkapi para perusuh ini, perusuh yang tidak bertanggung jawab. Korban mulai sudah dapat kita lihat bisa distabilkan dan akan segera dilakukan penyelamatan dibawa ke rumah sakit. Cukup banyak orang yang terpancing emosi di taman ini hingga terjadi kericuhan. Tapi tenang saja, Bapak polisi kita, Bapak polisi kita sudah cukup profesional untuk menangani para perusuh ini dengan cara-cara humanis. Oh non, katanya. Kita lihat Bapak polisi ini berhasil menangkap seorang perusuh wanita yang mencoba merebut skincare dari penduduk sekitar. Dan tampaknya kericuhan di taman ini sudah berhasil dikuasai keadaannya oleh Pak polisi. Sekarang tinggal menyelamatkan para korban-korban yang terluka. Dan kita juga mendapatkan laporan bahwa terjadi juga kerusuhan di pinggir Jakarta, di mana para perusuh yang hendak berjalan pulang melakukan perusakan di dalam perjalanan mereka pulang. Kita bisa lihat sebuah gedung yang dibakar oleh mereka, juga truk yang dirusak juga, dan ada beberapa mobil yang dirusak, ada mobil yang terbakar. Dan perusuh ini memukuli para pengendara, entah apa salahnya para pengendara itu. Tapi dengan sigap Pak polisi kita mulai melakukan penangkapan, dan kita mulai melakukan pemadaman dan penyelamatan korban kecelakaan beruntun dengan menggunakan Jaws of Life. Pak polisi sudah berhasil membawa perusuh itu. Semoga kebakaran ini tidak meluas dan juga kerusuhan ini tidak meluas. Kita lihat tampaknya tim bekerja dengan cepat untuk menanggulangi ini. 1 orang korban sudah berhasil dievakuasi dari mobil yang terbakar, dan 2 orang petugas pemadam kita ternyata bengong. Oke, sudah bisa kita kuasai. Kita mengirim kembali korban yang terluka menuju rumah sakit, dan mobil derek untuk mengangkut mobil-mobil yang
rusak. Oh, tampaknya ada mobil yang terbakar. Tapi dengan sigap petugas damkar kita berhasil memadamkan api sehingga tidak menyebar api ke mobil-mobil yang lainnya. Tampaknya kita sudah mulai menguasai keadaan, di mana perusuh sudah kita halau, korban-korban dan kerusuhan sudah kita evakuasi menuju rumah sakit terdekat, dan mobil-mobil yang rusak sudah kita bisa singkirkan dari jalan agar lalu lintas kembali lancar. Semoga saja hal ini tidak terulang kembali di masa depan, di mana kekecewaan itu ketika tim kita kalah sudah pasti. Tapi bukan berarti itu menjadi legitimasi kita untuk melakukan perusakan-perusakan karena kita kecewa. Kita harus berpikir jernih, bersikap dewasa, menerima apapun hasilnya dari pertandingan, menang atau kalah. Kita harus tetap sportif, menjaga persatuan dan kesatuan. Sekian. Oke guys, jadi itu tadi video tentang skema di mana Jakarta mengalami kerusuhan, dan ternyata gue berhasil menguasai keadaan di mana Jakarta tidak hancur lebur. Next, menurut kalian skema apa lagi yang bisa gue buat untuk game dari Emergency HQ ini? Semoga kalian terhibur dengan video gue kali ini. Tetap jaga kesehatan kalian ya. Dah.